Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, tetap biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, semangat? Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Ananda, sebelum kita belajar, coba kita kondisikan dulu kelas bersih dan rapi ya. Coba Anggun geser sedikit mejanya nak ke arah kanan. Ya, bagus. Ya. Coba Arifah, ada sampah di bawah tuh nak. Tolong ambil tuh yang di belakang Arifah itu. Ambil sampahnya. Ya. Oke, buang ke tong sampah nanti ya. Oke, masukkan ke saku dulu. Oke. Baik, Ketua Rami sudah siap? Siap. Oke, mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Rahmi maju ke depan untuk menyiapkan kelas kita untuk berdoa. Silakan. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, terima kasih Rami. Silakan duduk kembali. Oke. Seperti biasa, kita melakukan pembiasaan. Mari bersama-sama kita membaca Quran surat Al-Ikhlas. Ya, hafal ya? Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, kita lanjut dengan membaca salawat. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tes 1, 2, 3. Baik Nanda, kita sudah berdoa, kita sudah membaca Al-Quran, dan terakhir kita sudah salawat. Ya, masih semangat semuanya? Masih. Ya, namun hari ini hari sudah siang. Ustaz lihat sudah ada yang mulai mengantuk ya. Kita bangkitkan dulu motivasinya, semangatnya dalam belajar. Kita bangkitkan kefokusan Ananda untuk belajar. Ya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, jadi ice breakingnya nanti silakan Ananda ikuti perintah Ustadz. Jikalau di depannya ada kata-kata tolong, ya, ada kata-kata tolong. Ya, paham? Paham. Oke. Kita mulai? Siap? Oke. Oke, semuanya tolong berdiri. Angkat tangan kanannya ke atas. Oke. Angkat tangan kirinya ke atas. Tolong tutup matanya.
Buka matanya. Ada dibuka matanya. Tolong angkat tangan kanan. Tolong turunkan tangan kanan. Angkat lagi tangan kiri. Oke. Masih ada yang belum fokus. Angkat kedua tangannya. Oke. Tolong angkat kedua tangannya. Kita turunkan lagi. Oke, Rehan tidak fokus ya. Oke, sudah semangat semuanya? Nah, kalau sudah semangat, ayo kita tepuk tangan bersama. Baik. Ananda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Adapun tema kita hari ini adalah pembuatan ekobrik dari sampah bekas. Ya. Sebelum itu, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang dampak sampah terhadap lingkungan kita? Ya, silakan siapa yang ya silakan Nami. Sampah adalah bahan-bahan yang tidak berguna dalam lingkungan kita, Ustaz. Ya. Seperti limbah dalam masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Rami. Benar ya? Jadi sampah itu kata Rami tadi bahan-bahan yang tidak berguna yang dibuang oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, yang kedua, Ustaz ingin bertanya lagi kepada Ananda, bagaimana dampak sampah plastik itu yang Ananda ketahui yang terjadi di lingkungan anak kita yang pernah Anda lihat? Oke, siapa yang ingin menjawab? Oke, Sipa, silakan. Sampah yang dapat dibuang ke sungai yang akan Oke, bagus sekali. Kata Siva tadi sampah yang dibuang ke sungai sembarangan oleh masyarakat, akhirnya sungai apa? Tersumbat. Lalu datang hujan, lalu terjadilah banjir, ya. Makanya sampah yang ada di lingkungan kita itu ya bisa sebenarnya kita manfaatkan, ya. Berguna untuk hal-hal atau membuat produk-produk yang berguna bagi masyarakat. Salah satunya adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya penggunaan sampah, pendaur ulangan sampah ya menjadi ekobrik. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kamu nanti memahami dampak dari sampah plastik, ya, menjelaskan apa dampak negatifnya terhadap kehidupan kita. Yang kedua, menjelaskan konsep ekobrik, ya. Apa itu ekobrik, manfaatnya, kemudian cara kerjanya dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, kamu mampu nanti membuat ekobrik sesuai dengan step dan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, kamu nanti mampu mengaplikasikan pengetahuan, menerapkan pengetahuan ekobrik itu di dalam kehidupan masyarakat nantinya, ya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Oke, baik Ananda. Jadi ekobrik itu ya berasal dari kata ekologi, ya, ekologi alam. Jadi pembuatan ekobrik ini adalah pembuatan suatu proyek ya yang berasal dari sampah plastik, ya. Nah, misalnya botol plastik, nah, kemudian dimuat plastiknya berbentuk sampah-sampah kecil, lalu dibuat menjadi bentuk konstruktif, ya, bangunan yang berguna untuk masyarakat. Jadi itulah yang dimaksud dengan ekobrik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda lihat materi berikut ini. Dapat didaur ulang sampah-sampah tadi itu menjadi bahan-bahan yang berguna. Kemudian yang ketiga, konstruksi berkelanjutan. Ya, jadi dapat dijadikan proyek konstruksi. Nah, itulah yang akan kita buat nanti, nak. Oke, Ananda, silakan lihat ke depan. Jelas di depan gambarnya? Jelas ya? Oke, mari kita saksikan bersama-sama ya penjelasan dari video tentang apa itu ekobrik, ya, manfaatnya, dampaknya, tata cara pembuatannya. Silakan disaksikan ke depan.
Apa itu ekobrik? Ekobrik berasal dari kata ekologi yang dalam bahasa Indonesia disebut ekologi. Sementara kata brick merupakan bahasa Inggris dari bata. Jika disimpulkan, ekobrik merupakan bata ramah lingkungan. Ekobrik mengandung volume besar sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, sehingga mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Ekobrik dianggap sebagai salah satu cara pemanfaatan limbah plastik yang mudah dan efisien. Oke, Ananda, sudah dilihat video tadi? Nah, jelas videonya? Jelas. Baik, Ananda. Ya, Ustadz ingin meminta dulu kepada salah satu Ananda, siapa yang dapat menjelaskan sedikit tentang video yang Ustadz tayangkan tadi. Oke, siapa? Oke, Adila. Silakan, Adila. Ya. Itu berarti alam, Hmm. itu berarti bata. Ya. Jadi, kenapa saya simpulkan dari video tadi, ekobrik adalah berasal dari sampah plastik dan botol bekas. Oke, tepuk tangan untuk Adila. Ya. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Adila tadi bahwasanya eko itu ekologi ya. Nah, alam, kemudian break itu bata ya, bata. Jadi pembuatan konstruksi seperti bahan-bahan bangunan ya, perabotan, tapi bahan dasarnya tadi disebutkan Adila adalah botol plastik. Apa lagi? Dan sampah plastik. Ya, baik. Ananda akan Ustadz bagi ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, ya, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, apa tugas Ananda? Silakan Ananda diskusikan dengan kelompoknya, ya. Bahas contoh konkret, ya, yang sudah melaksanakan ekobrik ini, yang sudah berhasil mengimplementasikannya, ya, cari contoh-contohnya. Kemudian Ananda diskusikan bagaimana prosesnya, ya, mereka dalam pembuatan ekobrik. Silakan, ini LKPD sudah Ustadz sediakan. Silakan dibaca LKPD-nya, ditulis di sini ya. Nah, nanti hasil diskusinya. Oke. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang ragu? Tidak? Oke, silakan dikerjakan. Oke. Ya, silakan dicari ya. Ada komunitas atau individu yang bisa berhasil membuat ekobrik itu, berhasil mengimplementasikannya. Boleh dicari di internet, di video, di sumber yang lain. Kalau ada yang ragu, tanya Ustadz ya. Oke. Oke. Aku cari. Lah, silakan dicari ya di sumber-sumber yang ada di internet, ya, di Google, di YouTube, ya. Kita studi kasus ini, ya. Ada yang berhasil mengimplementasikan pembuatan ekobrik ini dengan pemanfaatan sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Oke, kalau ada yang ragu tanya Ustadz ya. Oke, lanjut. Silakan dibuat nama kelompoknya, ya, dibuat contoh-contohnya. Silakan, sudah dapat contoh studi kasusnya? Sudah. Oke, silakan dicatat, didiskusikan dengan teman ya. Dicari nanti apa hasil yang sudah diimplementasikannya tentang ekobrik. Lalu apa dampak positifnya yang mereka temukan ya. Oke, silakan diskusi. Baik, kelompok 1 gimana? Sudah dapat studi kasusnya? Sudah ya? Berarti tidak ada yang berhasil ya? Oke, silakan ditemukan nanti di mana ya, komunitas apa yang menemukan penilai positif. Anda semuanya sudah selesai ya? Oke. Baik, Ustadz akan meminta terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya tentang implementasi ekobrik baik individu atau komunitas yang sudah dilaksanakan oleh komunitas-komunitas lain di luar lingkungan sekolah kita. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, baik Anda sekalian, mari kita saksikan ya presentasi dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, kemudian studi kasus yang mereka temukan ya tentang implementasi pembuatan ekobrik di individu atau komunitas lain. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan hasil diskusi kami
lain dapat kami simpulkan bahwa tentang studi kasus implementasi pembuatan ekobrik di komunitas lain, kami temukan di sekolah SMPN 32 Samarinda. Yang dibuat mereka adalah meja dari ekobrik. Bahan-bahan yang mereka perlukan botol plastik bekas dan sampah plastik. Nilai positif yang dapat diambil adalah berdampak nilai kebersihan sekolah, kemudian sampah dapat digunakan dalam pembuatan produk bermanfaat. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah yang ditampilkan oleh kelompok 1 tentang studi kasus yang mereka temukan ya di SMP 32 Samarinda. Bahwasanya mereka sudah menerapkan pembuatan ekobrik dan mengandung nilai positif di sana ya. Oke. Baik, silakan duduk kembali kelompok 1. 4. Meningkatkan kesadaran lingkungan. 5. Membantu komunitas peduli lingkungan. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, terima kasih atas penampilannya dan studi kasus yang sudah ditemukan. Ya, berdasarkan studi kasus tadi ditemukan nilai-nilai positif yang sudah mereka kembangkan ya dari pembuatan ekobrik ini. Silakan duduk kembali kelompok terakhir, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nanda masih tetap semangat? Masih ya. Oke. Hari ini kita berada di lapangan dalam rangka aktualisasi ya tentang P5 proyek kita yang akan kita buat mengenai ekobrik. Ya, jadi hari ini Ustadz membawa Ananda ke lapangan. Yang pertama, silakan nanti kita amati ya. Silakan dipilih sampah, lalu kita nanti akan membedakan mana yang sampah plastik atau sampah organik, mana yang sampah non organik ya. Jadi silakan perhatikan lingkungan kita. Ada sampah nanti tolong diambil ya yang bertujuan untuk bahan dari pembuatan ekobrik kita, yaitu sampah plastik ya. Silakan nanti diambil sampahnya. Lalu nanti kita akan coba bedakan ya, memberitahukan kepada Nanda mana yang tergolong sampah organik, mana yang tergolong sampah non organik. Semuanya paham? Paham. Oke. Ananda nanti silakan bawa catatan ya. Kemudian Ananda silakan dipantau juga berapa banyak sampah ya yang ada di lingkungan sekolah kita setiap hari. Ya, jadi tolong dipantau berapa sampahnya. Kemudian ada sampah tolong dipilih sampahnya dan diambil ya. Oke. Kita silakan semuanya untuk berkeliling, kita perhatikan lingkungan kita. Ya, kalau ada sampah-sampah plastiknya tolong diambil. Ya. Oke. Nah, silakan. Nah, silakan diambil sampahnya. Oke, yang dekat-dekat bunga ini silakan. Ini ada sampah-sampah ini. Ya. Yang botol plastik. Gitu. Ya, itu bisa berguna nanti itu. Oke, yang ini sudah. Sudah, oke. Ya, kita berjalan lagi ya. Kita ke sini. Ya, kita berjalan. Oke. Ananda sekalian sudah dikumpulkan sampahnya ya? Sudah. Oke. Sudah ada sampahnya di tangan masing-masing? Coba, ada tadi yang sudah banyak sampahnya mana tadi? Di belakang ya? Nah, coba dilihat. Oke. Nah, itu sebagai bahan nanti untuk pembuatan ekobrik kita. Sembari kita mengumpulkan, membersihkan sekolah kita dari sampah, kemudian kita daur ulang ya. Nah, berguna lagi sampah ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, dari sampah yang Ustadz pegang ini, ya, mana yang tergolong sampah organik, mana yang tergolong sampah non organik? Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan, Nak. Yang organik ini. Oke. Yang lain ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, Sipa silakan. Ini apa ini? Non organik. Lalu sampah organik gimana? Yang ini. Ya, daun-daun ini ya. Oke. Siapa yang tahu maksud apa itu sampah organik dan mana sampah non organik? Apa itu sampah organik dan organik itu? Oke, Nada. Silakan. Sampah non-organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Non-organik yang bisa didaur ulang. Oke, itu menurut Nada. Ada lagi menurut yang lain? Menurut Nami gimana? Yang non-organik itu gimana?
Yang bisa didaur ulang juga? Oh, yang tidak bisa didaur ulang. Sampah organik? Sampah yang bisa didaur ulang. Oke. Kita sudah melaksanakan, sudah mengumpulkan sampah. Silakan dikumpulkan di plastik. Nanti itu kita gunakan untuk pembuatan eco-brick. Oke? Baik Anda semuanya, ya, kita hari ini kembali mengumpulkan sampah-sampah yang ada. Kemudian masing-masing kelompok nanti silakan didata ya, berapa jumlah sampah yang kalian hasilkan selama seminggu ini di lingkungan sekolah kita. Ya, kita nanti kembali memantau lingkungan kita, apakah masih ada sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan eco-brick kita. Kita langsung semuanya berdiri, ayo semuanya berdiri. Oke. Ya, ini silakan dikumpulkan semuanya. Ya, masukkan ke kantong plastiknya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan kok sampah-sampah plastik ini, Nak. Nah, ini juga berguna ini nanti. Nanti kita cuci ya. Itu semuanya banyak tuh. Silakan kelompok 2 juga ambil sampah plastiknya. Apa? Tuh, itu bisa juga itu berguna, Nak. Nah, oke. Oke, baik Nanda. Sudah terkumpul semua sampahnya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ini dari plastik ya, botol ya. Laksanakan proses pembuatan eco-brick ya. Kalau sampahnya sudah kering, lalu kita lanjutkan nanti dipotong-potong sampah plastiknya kecil-kecil, lalu dipadatkan di dalam botol plastik. Ya, baik kita cuci botolnya terlebih dahulu. Masih sudah pindah. Sudah pindah-pindah dari Sabila Azhara. Kok tahu? Ya betul-betul. Silakan apa ya Fiza, jalannya Fiza. Jalan. Laki duduk lah di bawah apa? Malah dalam tuh. Tunggu. Dia pernah menjawab, kondisi sudah rusak. Oke. Baik Anda sekalian, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembuatan eco-brick ya. Jadi pada hari ini kita akan merefleksikan ya proyek pembuatan eco-brick kita yang sudah kita laksanakan. Baik, Ustadz akan meminta kepada masing-masing kelompok, silakan Ananda tuliskan ya apa saja pengalaman yang Anda dapatkan selama kegiatan proyek P5 kita dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan eco-brick. Nah, sekarang sudah Ustadz sediakan LKPD-nya. Silakan Ananda di sini tuliskan ya refleksi pengalaman Ananda selama proses pembuatan eco-brick ya. Ini Ustadz bagikan. Silakan masing-masing kelompok. Oke, Ananda sudah selesai jurnal refleksinya? Sudah. Baik, Ustadz akan meminta terlebih dahulu ya, siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya selama proses pembuatan proyek P5 kita ini. Oke, siapa? Yang pertama? Oke, Nabila. Silakan Nabila, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dapat mengenali jenis-jenis sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, sampah apa aja yang Nabila kenali? Sampah organik dan anorganik. Oke, sampah organiknya berupa apa? Sampah organik berupa Daun-daun, ya. Kalau non organik? seperti plastik. Plastik.
Oke. Plus. Dapat mengurangi sampah yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya. Terima kasih kepada Nabila yang sudah membagikan pengalamannya ya dari kelompoknya juga tentang proses pembuatan EcoBrick yang sudah kita laksanakan. Pengalaman Rahmi setelah melaksanakan proyek ini. Pengalaman yang dapat Rahmi simpulkan dari proyek ini yaitu mengurangi sampah dari lingkungan sekolah. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan Rahmi. Ya, luar biasa sekali yang sudah membagikan ya refleksi pengalamannya kepada kita semua. Baik Anda semuanya, ya. Jadi selama proses pembuatan P5 kita, apa tema kita? Gaya hidup berkelanjutan, ya. Yang kita buat adalah EcoBrick. Ya, brick apa kemarin? Bata, ya. Eko itu? Ekologi itu apa? Ya, bahan yang berasal dari alam. Jadi kita membuat konstruktif ya. Nah, bahan-bahan seperti konstruksi ya. Kita buat seperti bangunan, kita buat seperti meja, kursi ya yang sudah kita buat. Nah, dari proyek P5 yang sudah kita pelajari dan kita laksanakan, bahwasanya sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah kita itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan, apalagi sampah yang kita buang ke sungai. Ini bagaimana kita ini mengurangi dampak sampah dengan mengelola sampah tadi menjadi bahan yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, untuk selanjutnya ya ke depannya Ustadz ingin Ananda melanjutkan pembuatan EcoBrick ini di rumah kalian masing-masing ya, manfaatkan sampah yang ada. Ya. Nah, manfaatkan buat sesuatu yang berguna dan jangan sekali kita membuang sampah tidak pada tempatnya apalagi ke sungai sehingga terjadi kerusakan alam sebagaimana yang dijelaskan Allah bahwasanya zoharul fasadu fil barri wal bahri, terjadi kerusakan di permukaan bumi ini ya karena tangan manusia bima kasabat aidin nas. Nah, kita yang merusak alam dan kitalah yang akan kembali memperbaiki alam dengan cara mengelola sampah dengan sebaik mungkin dan menjadikannya bahan-bahan yang berguna. Nah, jadi laksanakan itu ya. Buat kembali EcoBrick, kalau ada sampah-sampah yang tidak berguna, manfaatkan di kampungmu. Buat sesuatu yang berguna seperti yang kita laksanakan di sekolah. Paham? Paham. Baik. Sekianlah pembelajaran P5 kita pada hari ini. Ya, tindak lanjutnya silakan Anda lanjutkan kegiatannya EcoBrick di rumah. Ya, manfaatkan sampah-sampah yang ada. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nanti setelah ini